Oke, selamat malam Sobat Binar semuanya. Selamat bergabung di acara Berbinar Insightful Indonesia Here's to You atau berarti di mana ini merupakan salah satu event yang merupakan produk dari Berbinar Class, dan hari ini tentu saya tidak sendiri karena juga didampingi oleh teman-teman semuanya di sini di live TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia. Dan tentunya seperti biasa, ini merupakan event atau ajang yang dimana menjadi kesempatan kalian yang sangat berharga untuk bisa ikutan bertanya, ngobrol bareng bersama saya, psikolog dari Berbinar Indonesia. Karena tentunya kalau kalian cek gitu kan di berbagai layanan yang ada di website www.berbinar.in, kalian pasti akan melihat bahwa ngobrol sama psikolog berbinar itu berbayar gitu. Jadi gunakan kesempatan yang langka ini untuk kalian bisa ngobrol bersama psikolog dari Berbinar Indonesia. Karena kami adalah sebuah layanan atau platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang tentunya itu berharap bisa memberikan nuansa baru dalam dunia kesehatan mental di masyarakat Indonesia gitu. Dan kami nggak cuma tentang konseling bersama psikolog atau konsultasi bersama psikolog, kami juga punya berbagai layanan menarik lainnya yang harapannya bisa memfasilitasi kebutuhan kalian dalam berbagai hal. Salah satunya adalah Berbinar Class, yang salah satunya seperti ini, bentuk versi gratisnya. Sedangkan versi berbayarnya kita punya berbagai macam layanan Berbinar Class, termasuk 101 Class Journey yang kemarin sempat sudah berlangsung, kemudian beberapa saat lagi juga akan ada episode selanjutnya, dan kalian juga akan bisa nonton versi live Instagramnya di samping live TikTok seperti ini di setiap hari Sabtu jam 3 gitu ya. Dan juga ada versi dari live X-nya atau yang kita istilahkan sebagai live space gitu kan, yang kita beri tajuk dengan nama Barita gitu kan. Itu setiap hari Minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat gitu. Dan kadang juga jam Sabtu jam 8 malam gitu ya. Jadi kalian pantengin terus website Berbinar dan juga berbagai sosial media Berbinar supaya nggak ketinggalan berbagai promo menarik, informasi penting, dan juga berbagai hal tentang produk Berbinar yang harapannya bisa mengedukasi kalian tentang dunia psikologi dan kesehatan mental gitu kan. Nah, malam hari ini itu karena ini adalah sebuah event gratis gitu. Jadi kita cuma punya waktu 30 menit buat ngobrol bareng. Caranya gimana? Kalian bisa langsung tuliskan gitu kan di kolom komentar atau di live chat di live TikTok pada malam hari ini pertanyaan kalian, komentar kalian, dan hal-hal yang mungkin membuat kalian jadi kepikiran atau hal-hal yang mungkin kalian selama ini penasaran gitu ya, tentang berbagai hal tentang psikologi gitu ya. Nah, kalian bisa tuliskan di sana, dan jangan lupa untuk tidak menuliskan identitas gitu ya. Maksudnya kalau kalian mau ngomongin orang lain, kalian merasa kalian perlu ngobrolkan sesuatu yang melibatkan orang lain, kalian tidak perlu sebutkan namanya, cukup sebutkan teman kalian atau sebutkan inisial mungkinnya seperti itu, karena kita tidak mau ini menjadi sesuatu yang bertujuan negatif untuk membuat orang lain jadi malu atau segala macamnya. Tapi di sini di live TikTok Berbinar di berarti Berbinar Heroes, kita berharap bisa memberikan inspirasi buat masyarakat luas, khususnya buat kalian yang nonton pada malam hari ini live TikToknya itu bisa jadi lebih teredukasi tentang hal-hal yang mungkin selama ini kalian belum tahu, sekarang jadi lebih tahu gitu kan. Dan tentunya di sini kita belajar bersama. Jadi kalau nanti di sini saya memperoleh informasi baru, tentu itu juga jadi manfaat buat kami. Berbinar punya semangat atau punya tagline itu, berbinar selalu ada buat kamu. Harapannya termasuk acara hari ini juga jadi sebuah kesempatan berharga buat kami dari Berbinar Indonesia bisa mengedukasi kalian semua. Dengan sebelum saya mulai, tentu saya akan coba sapa teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok pada malam hari ini. Baik itu Sobat Binar yang sudah nge-follow Berbinar Indonesia, maupun kalian yang masih jadi non-followers gitu kan. Tapi nggak ada salahnya setelah ini kalau kalian ngerasa platform ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat nge-follow akun sosial media kami, khususnya TikTok dari Berbinar Indonesia di @berbinar.in. Jadi kalau ini muncul di for your page kalian, FYP kalian gitu, jangan lupa buat nge-like acara ini dan juga spread out this positivity to your friends gitu. Jadi supaya teman-teman kalian juga nontonin bareng-bareng sama kalian, nonton sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Nah,
Langsung aja kalian tulis di bawah gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau tanyain, jadi bisa supaya langsung saya jawab berdasarkan urutannya gitu. Nah, di sini saya mau nyapa dulu gitu buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kak God's Fave Girl, Kak Aceh, dan Kak Golda Safira. Gitu. Ini tumben kok pakai nama Aceh. Biasanya pakai nama lain gitu ya. Di sini saya juga mau menyapa gitu kan untuk ada Kak Raditya, selamat malam. Ada Kak Oi Aku Ismi gitu kan. Unik sekali namanya. Ada Kak Golda Safira, ada Kak Scorpio dengan seperti biasa ada gambar butterfly-nya. Ada juga Kak Cutie Bear 138, ada Kak Robi, ada Kak Scorpio juga udah nge-like live-nya, terima kasih banyak. Ada Anis Lufianas HP, ada juga Kak Yes 44. Selamat malam juga untuk Kak Cut Cinta, ada Kak God's Fave Girl. By the way, ini Kak God's Fave Girl dan Kak Scorpio pecinta penguin kayaknya. Dua-duanya pakai logo atau profile picture yang sama-sama penguin ya gitu. Selamat malam juga sudah hadir untuk Kak God's Fave Girl, dan juga selamat malam juga untuk Kak Aceh yang udah nge-repost, terima kasih banyak. Udah nge-like juga, terima kasih juga buat Strawberry underscore. Selamat malam. Faiza juga selamat malam juga untuk Kak Golda Safira yang udah menyampaikan pertanyaannya pada malam hari ini ya. Kita coba baca. Pak minta tips untuk merespon orang yang sukanya kalau ngobrol keluar konteks. Pas ditegasin, besoknya ngulang lagi gitu ya. Ini kan ada lanjutannya. Waduh, kepencet. Nah, ini. Pak minta tips untuk merespon orang yang sukanya kalau ngobrol keluar konteks. Pas ditegasin, besoknya ngulang lagi. Oke, coba kita ini tentang ini ya, cara kita berkomunikasi gitu ya. Nah, dan tentunya perlu untuk kita gitu ya, untuk tahu orang yang sedang kita ajak ngobrol, lawan bicara kita. Dan jangan lupa juga kita nggak bisa selalu selamanya gitu kan, setiap saat itu memperoleh apa yang ada di dalam ekspektasi kita. Apa yang kita inginkan tidak selalu harus atau berhasil kita dapatkan gitu kan. Sehingga artinya bahwa kalau kalian bertemu dengan orang yang di luar ekspektasi kalian, kan juga harus siap bahwa kalian akan memperoleh respon yang tidak sesuai dengan kalian yang harapkan. Sehingga tidak semua yang sudah kalian rencanakan, yang sudah kalian planningkan dengan sangat rapi itu bisa benar-benar kalian akan dapatkan. Itu dulu, jangan sampai kalian kecentok, kecewa atau apapun itu istilahnya yang membuat kalian akhirnya tidak mau untuk melakukan hal itu lagi karena apa yang sudah kalian rencanakan di luar dengan ekspektasi kalian. Itu dulu. Jadi kalian sudah punya mentalitas seperti itu terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau kita ngomong tentang manusia, pasti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang beraneka ragam. Secara individu, setiap orang punya karakteristiknya masing-masing. Meskipun secara fisik mereka itu kembar, mereka punya kesamaan dalam hal wajah, tinggi badan, selera, warna, dan segala macam, bukan berarti mereka adalah orang yang sama. Karena tidak ada satupun di dunia ini orang itu yang benar-benar identik satu sama lain. Pasti setiap orang punya kekhasannya masing-masing, punya perbedaan yang membedakan dia itu dengan orang yang lain gitu kan. Sehingga artinya bahwa kalau kalian itu ngobrol sama orang lain, bisa dipastikan bahwa kalian akan ngobrol, berkomunikasi, memperoleh respon dari orang yang pasti akan berbeda setiap kalian ngobrol sama orang yang berbeda juga gitu. Artinya bisa jadi akan memperoleh respon yang di luar yang kalian harapkan. Lalu berikutnya adalah kalau kalian itu mencoba untuk merespon atau mungkin membalas obrolan atau berkomunikasi lebih lanjut dengan orang yang di luar ekspektasi atau harapan kalian, salah satunya seperti yang diceritakan oleh Mbak atau Kak Golda Safira bahwa ada loh orang yang itu sukanya ngobrolnya di luar konteks yang lagi diobrolkan gitu. Jangan lupa dulu gitu bahwa yang memulai obrolan siapa dulu, itu juga harus
pahamkan dulu kepada kita yang sedang berkomunikasi ya, bahwa orang yang memulai obrolan itu sebenarnya take the leads gitu kan, artinya dia punya punya langkah lebih awal untuk menentukan topik pembicaraan gitu kan, terlepas dari sebenarnya sedang ada topik besar apa yang lagi diobrolkan gitu kan. Nah, itu juga perlu diingat dulu kepada kita sebagai lawan bicara, bahwa kita harus tahu bahwa yang memulai obrolan adalah orang itu, sehingga kita yang diajak ngobrol, di-invite buat ngobrol bareng, itu juga perlu menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kemauan dari orang yang memulai obrolan pertama. Sehingga kita nggak bisa memulai sesuatu karena kita bukan yang memulai. Kita nggak bisa menentukan arah pembicaraan kalau kita bukan yang memulai pembicaraan tersebut gitu kan. Artinya bahwa jika kita mau merubah arah pembicaraan, mengembalikan kepada titik di mana topik yang seharusnya kita bahas, maka kita perlu untuk memastikan orang yang mengawali obrolan pertama sudah menyelesaikan topik yang dibahas terlebih dahulu, supaya kita punya pengkondisian yang lebih nyaman, dalam artian bahwa kita ingin juga memastikan kita punya rasa empati yang cukup untuk memastikan orang lain juga cukup dihargai, cukup didengarkan tentang apa yang dia obrolkan gitu kan. Artinya bahwa kalau kita diajak ngobrol, maka kita harus pastikan dulu orang yang ngobrol selesaiin pembicaraannya dulu, baru kita mau mengajak dia ke arah pembicaraan yang berbeda. Itu karena pasti kita akan di titik tertentu kita harus menghargai dulu siapa yang memulai duluan gitu. Karena juga kita bersedia untuk diajak ngobrol, maka kita harus ikutin obrolan yang terlebih dahulu. Gitu. Kalau udah selesai, baru kita bisa untuk mengarahkan kepada pembicaraan yang berbeda gitu ya. Menurut saya itu lebih empatik daripada sekedar kita mengutamakan apa yang kita mau terlebih dahulu, karena kita bukan orang yang memulai obrolan pertama gitu. Lalu jika sebaliknya gitu ya, tadi kan orang lain mengawali obrolan dan konteksnya di luar yang kita ekspektasikan, sehingga kita harus ngikutin obrolan pertama yang disampaikan oleh orang yang memulai obrolan. Nah, sebaliknya, kalau kita yang memulai obrolan terlebih dahulu, lalu ternyata orang yang kita ngajak obrol itu malah ngobrolin yang lain. Nah, ini yang jadi permasalahan yang berbeda dibandingkan situasi yang pertama tadi gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan gitu kan? Kalau kita yang memulai obrolan dan kita tahu orang ini tidak merespon sesuai track yang sedang kita bahas, maka kita perlu untuk mencari pause mode-nya. Jadi tetap bahwa kita perlu memastikan orang yang di depan kita itu selesaiin dulu yang kalimatnya dia gitu, bukan terus kita potong di tengah gitu kan, karena tentu kita perlu juga untuk menghargai apa yang mau dia sampaikan gitu kan, terlepas dari itu nyimpang atau enggak dari apa yang kita sedang obrolkan. Nah, kalau sudah selesai obrolan dia atau kalimat dia setelah merespon permulaan obrolan kita gitu kan, lalu kita sampaikan bahwa kayaknya tadi saya ngebahas yang berbeda gitu kan daripada apa yang kamu bahas. Jadi kalau saya ngebahasnya tadi tuh ini, kamu tuh jawabnya tuh ini gitu loh. Jadi bisa jadi itu menjadi salah satu cara untuk re-awake atau membangunkan kembali atau menyadarkan kembali orang yang tadi sudah terlanjur keluar dari konteks yang sedang dibahas gitu kan. Jadi bisa jadi orang-orang semacam ini lawan bicara kita yang diajak ngobrol apa, bahasnya apa, diajak ngobrol A, bahasnya B, itu bisa jadi mereka itu kurang punya awareness yang cukup tentang track dari sebuah obrolan gitu kan. Ya artinya kita nggak bisa juga nyalahin gitu aja. Bisa jadi memang dia dominasi pikirannya saat itu gitu ya, memang lagi ngerespon obrolanmu, tapi mungkin sebelum kamu ajak ngobrol otaknya lagi responsif terhadap topik tertentu gitu kan, yang membuat dia akhirnya mungkin setelah kamu ajak ngobrol dia seperti seakan-akan bisa mengalirkan itu sedemikian rupa ke dalam obrolan yang bahkan itu nggak nyambung topiknya gitu kan. Artinya ada beberapa orang yang mungkin seperti itu, dimana ketika dia diajak ngobrol dia akan ngelanjutin dengan topik yang berbeda sesuai apa yang dia pikirkan sebelum ngobrol sama kamu kayak gitu. Sehingga wajar banget kalau ada orang yang ngobrolnya keluar konteks, karena mungkin dia pas tadi sebelum kamu ajak ngobrol beberapa menit sebelumnya dia lagi mikirin sesuatu dan mungkin dia perlu ada semacam respon lanjutan dari apa yang dia pikirkan, dan kebetulan
kamu ngajak ngobrol dia, sehingga secara nggak sadar mungkin dia merasa ingin menyampaikan apa yang ada di pikirannya juga gitu, meskipun itu nggak nyambung sama obrolannya gitu kan. Ada kemungkinan seperti itu juga gitu kan. Dan nah kalau kedepannya berulang lagi, misalkan kita sudah ingetin, kembaliin ke track semula bahwa yang kita obrolkan adalah ini, kita bangunkan, kita sadarkan dia bahwa yang diobrolkan dia itu beda sama yang kita mau obrolkan. Lalu kalau besok diulangi lagi, ya mungkin kita coba dengan cara yang serupa. Kan kita baru coba sekali ngingetinnya, negesinnya baru sekali, atau kita bangunin dia atau nyadarin dia baru sekali. Coba kedua kalinya. Nah, jika yang kedua itu masih kurang efektif dengan cara yang serupa, maka di kesempatan yang selanjutnya mungkin kita coba cara yang berbeda. Mungkin dengan bahasa yang lebih simpel, karena mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana orang jadi lebih sadar bahwa ada semacam peningkatan intensitas dari yang awalnya mungkin kita negur secara santun, negur secara sopan gitu ya, ke arah teguran yang lebih formal, teguran yang lebih mungkin membuat dia sadar bahwa mungkin kamu ada rasa kecewa karena kamu ajak ngobrol orang, kok orangnya ngobrol yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin semacam itu salah satunya dengan perubahan cara menegur, cara menegaskan dari yang mungkin awalnya kamu mencoba untuk menunggu dia untuk menyelesaikan obrolannya, kemudian kamu jelaskan bahwa ini adalah obrolan yang berbeda, di kesempatan kedua kamu juga lakukan yang serupa, tapi masih juga gagal, di kesempatan berikutnya mungkin kamu bisa juga lakukan dengan cara yang lebih sederhana. Kamu mampatkan bahasanya, mungkin dia tidak bisa menerima bahasa yang bertele-tele, lalu di kesempatan yang ketiga kamu sederhanakan kalimatnya, sehingga dia lebih harus paham tentang bahwa ini sesuatu yang sudah mulai nggak nyambung, gitu kan. Dan mungkin setelah itu kita sampaikan juga konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Jika ini terus-terusan diobrolkan dengan menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan konteks yang lagi kita bahas gitu kan, mungkin itu kita bisa juga sampaikan konsekuensinya. Misalkan ini kita, misalkan kalau ngomong tentang kerjaan gitu ya, ini kita dikejar deadline loh BTW gitu kan. Kalau misalkan kita ngobrolkan semakin jauh dari apa yang menjadi topik utama, ini waktu kita semakin terpangkas gitu kan. Kita semakin tidak punya waktu buat ngerjakan yang lain yang justru itu menjadi poin utama dari deadline yang sedang kita kejar. Gitu kan. Artinya bahwa kita perlu mastiin orang juga paham konsekuensi dari apa yang dia lakuin. Bukan cuma ngingetin bahwa ini sudah beda pembahasan, tapi juga konsekuensinya. Oh, ini loh kalau kamu terus-terusin, yang rugi bukan cuma saya, tapi juga kamu nih. Karena ini kerjaan kita bersama. Karena nanti mungkin kita akan ditegur sama bos, atau ditegur sama atasan, atau apapun itu gitu kan. Termasuk ketika kerja kelompok saat kuliah juga mungkin bisa jadi salah satu cara gitu ya. Bahwa kita bisa tampilkan konsekuensinya. Jadi tidak harus dihadapi dengan marah atau sesuatu yang bersifat verbal abuse gitu ya. Tapi kita bisa dengan pikiran yang tenang, tahan emosi dulu gitu kan. Kita coba pegang kendali dari sebuah obrolan itu, kita lihat dia maunya ngobrol kemana, lalu kita coba sadarkan dia tentang pentingnya untuk kembali ke track semula, termasuk kita juga sampaikan tentang konsekuensinya seandainya kita terus-terusan keluar dari obrolan ini gitu, bahwa sebenarnya ada hal yang lebih urgent yang mungkin harus kita dahulukan daripada sekedar mengobrolkan sesuatu yang di luar topik yang sedang kita bahas, kayak gitu. Mudah-mudahan menjadi jawaban ya untuk Mbak Golda Safira. Nanti kalau mau dikomentari lagi silakan ditulis di chat selanjutnya. Untuk Kak Scorpio gitu kan, Pak izin minta saran gimana cara meyakinkan orang yang suka tidak yakin dengan dirinya sendiri. Oke, kalau kita mencoba untuk meyakinkan orang yang suka tidak yakin dengan dirinya sendiri, ini kembali lagi bahwa kita perlu tahu ya, orang yang kita kan sama seperti mirip pertanyaannya Mbak Golda Safira gitu, bahwa ini yang kita bahas adalah pola komunikasi dua orang gitu kan. Meyakinkan orang lain itu juga melibatkan yang namanya komunikasi gitu kan. Dan kalau ngomong tentang komunikasi bukan cuma tentang apa yang kita mau, tapi juga harus tahu apa yang orang lain mau. Seperti saya bilang tadi, kita harus tahu nih arah pembicaraannya atau arah yang sedang kita bahas dan segala macam. Supaya tahu dengan apa yang orang lain mau, paling tidak kita tahu orang ini tuh
tipikalnya kurang lebih kayak gimana, paling nggak ada 1 atau 2 sifat yang kita pahami dari orang ini gitu ya. Karena apa? Karena untuk bisa mengubah perilaku seseorang, mengubah cara berpikir seseorang, mengubah sikap seseorang, itu perlu banget kita tahu tentang orang yang mau kita rubah itu kayak gimana sih modelnya, kayak gitu. Karena setiap orang punya caranya masing-masing, gitu kan. Nggak bisa kita leading someone to do something itu yang sesuai kemauan kita. Jika orang itu punya will of nature yang luas gitu, atau punya free will gitu ya, punya kebebasan berkehendak yang luar biasa gitu kan, atau aspek humanistiknya luas sekali gitu. Nah, sedangkan kalau kita berhadapan sama orang yang model-model penurut mungkin ya, atau mungkin orang yang sifat kedewasaan yang belum cukup terbangun, dia masih cukup childish, itu kita mungkin masih bisa meyakinkan orang itu dengan cara yang kita arahkan, kita atur, kita beritahu harusnya seperti ini, itu masih bisa. Jadi perlu banget tahu dulu orang yang kita hadapi itu seperti apa gitu, karena cara buat satu orang itu belum tentu bekerja, belum tentu berhasil di orang yang berbeda gitu kan, karena setiap orang punya caranya masing-masing, karena setiap orang adalah individu yang berbeda gitu. Jadi kalau kita tahu ada orang yang tidak yakin dengan dirinya sendiri, perlu tahu dulu orang ini itu seperti apa sih modelnya. Dia itu dengerin orang lain nggak gitu. Dia itu orang yang mempertimbangkan saran dari orang lain nggak. Kan ada beberapa orang mungkin dia tidak percaya diri tapi dia cukup keras kepala, kayak gitu juga kita perlu cek dulu orang ini seperti apa, karena jangan sampai apa yang kita lakukan itu juga berujung kepada kesia-siaan gitu. Meskipun ada istilah bahwa setidaknya mencoba daripada tidak sama sekali gitu kan, tapi kadang juga beberapa orang yang punya sifat peduli pada orang lain yang cukup tinggi, mereka tidak akan puas dengan melakukan hal yang sama satu kali. Kadang-kadang mereka masih penasaran, dia akan mencoba berulang kali dengan cara yang sama kepada orang itu untuk merubah orang itu dengan sedemikian rupa, kayak gitu. Sehingga nggak bisa kita pukul rata gitu ya. Untuk bisa merubah orang lain, kita perlu tahu orang itu seperti apa, dan kita juga perlu tahu apakah orang ini, kalau istilah psikologinya itu, apakah dia itu internal locus of control atau di external locus of control, apakah dia mendengarkan apa yang dia yakini atau cenderung orang ini sangat dipengaruhi oleh orang lain cara berpikirnya, kayak gitu. Jadi itu juga perlu kita tahu, sehingga kalau memang orang ini suka memikirkan semua sendiri, maka kita juga nggak bisa langsung masuk gitu aja, tapi kita juga perlu tunjukkan mungkin ya semacam hal-hal mungkin yang kita lihat sebagai orang di luarnya, sebagai outsider, sebagai orang di luar dirinya gitu kan, itu tentang hal-hal yang mungkin menjadi sebuah dampak dari perilaku yang membuat dia tidak percaya diri atau tidak yakinnya dia itu apa aja sih dampak-dampaknya, negatifnya ini, positifnya ini, dari sudut pandang kita sebagai orang lain gitu kan. Mungkin dengan seperti itu akan menambah wawasan dia tentang dampak dari perilakunya gitu kan. Lalu mungkin juga bisa dengan orang yang berbeda gitu kan. Tadi kan tipikal orang yang mungkin lebih memikirkan semua sendiri karena dia tidak cukup mendengarkan orang lain, tapi dia mungkin bisa kita kasih wawasan gitu ya. Kalau situasinya adalah orang yang mungkin lebih mendengarkan orang lain, kita juga perlu tahu orang ini tuh dengerin siapa sih gitu kan. Kita boleh peduli sama orang ini gitu, tapi bisa jadi ada orang yang menjadi signifikan feature-nya atau orang penting atau orang kunci gitu kan, yang itu akan lebih efektif kalau dia yang ngomong daripada kita yang ngomong buat mengubah situasi tersebut gitu. Ada orang-orang tertentu yang mungkin seperti itu juga. Artinya bahwa kita juga perlu tahu nih orang ini dekat sama siapa, dia itu role modelnya siapa, dia itu mendengarkan obrolan orang dengan karakteristik yang seperti apa sih gitu kan. Apakah kita bisa masuk ke dalamnya atau tidak, itu juga perlu kita cek juga gitu. Kemudian
Kalau kita tahu ada orang tertentu mungkin yang dia akan cenderung dengarkan, maka kita bisa kolaborasi nih sama orang itu. Kita bisa ngobrol sama orang yang lebih didengarkan tadi, sehingga apa yang kita mau bisa tersampaikan dengan lebih baik lewat bantuan orang yang didengarkan tadi. Daripada kita berjuang sendiri, maka kita lebih baik berjuang bersama dengan bantuan orang lain. Gitu. Dengan seperti itu harapannya meyakinkan orang lain jadi lebih efektif gitu kan. Lalu bisa juga dengan cara ini beberapa hal yang lain, mungkin dengan cara kita cari tahu dulu apa yang menjadi kesukaan orang itu gitu kan. Karena mungkin untuk membangkitkan rasa percaya diri kita perlu get in the mood dulu gitu. Kita perlu memastikan orang ini dalam mood yang benar-benar mau untuk berubah, mau untuk bangkit, atau kita pastikan moodnya sedang baik-baik saja, sehingga kalau kita kasih ngobrol sesuatu dia juga semangat buat ngelakuinnya. Itu juga perlu kita pertimbangkan gitu, sehingga semua aspek-aspek itu tadi bisa membantu kita untuk memastikan orang ini bisa yakin dengan dirinya sendiri gitu. Jadi banyak hal itu yang saya rasa perlu dipertimbangkan oleh Kak Scorpio yang ada gambar butterfly-nya untuk mencoba mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk bisa meyakinkan orang lain supaya dia lebih jadi percaya diri. Saya coba untuk jawab pertanyaan ketiga ya dari Kak Aceh. Oh ya, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari saya. Pertanyaan dari Scorpio Butterfly dan jawaban saya bisa membantu. Nah, ini pertanyaan dari Kak Aceh. Mas, apakah kalau mempercayai segala sesuatu yang kita alami itu bukan kebetulan? Ada hubungannya dengan psikologi. Oke, Mas, apakah kalau mempercayai segala sesuatu yang kita alami itu bukan kebetulan? Ada hubungannya dengan psikologi. Mungkin bisa coba ini ya, ngobrol bersuara ya Kak Aceh ya. Saya coba undang. Supaya saya bisa lebih pahami dengan lebih baik ya. Saya undang Kak Aceh untuk ngobrol. Halo, kedengaran nggak, Mas? Beneran Kak Aceh, silakan. Sebenarnya tadi tuh saya ada mau nanya cuma lupa, tapi yang terlintas di otak saya tuh tadi itu. Jadi, eh, apakah dalam psikologi misalnya kita memikirkan segala sesuatu yang mungkin kita terjadi hari ini tuh bukan kebetulan, tapi memang terjadi, memang udah terjadi gitu loh, Mas. Apakah itu masuknya ke positive thinking ataukah pasrah atau bagaimana? Maksud saya seperti itu gitu loh, Mas. Karena kan ada orang yang kayak kekhawatiran berlebih, ada mungkin yang terlalu berpikir berlebih gitu kan. Jadi kalau ketika kita punya pikiran ya udah kayak saya duduk hari ini sambil nge-live pun ya memang bukan kebetulan kayak gitu loh. Kayak memang sudah jalannya aja gitu. Apakah pemikiran seperti ini tuh di dalam psikologi itu ada atau memang kayak ya cuma naluri manusia pada umumnya gitu loh, Mas, kayak gitu maksud saya sih. Oke, boleh diulangi? Maaf, tadi ada sedikit gangguan Kak Aceh. Apa yang kita lakukan, apa yang kita alami itu bukan secara kebetulan. Apakah kayak dalam dunia psikologi itu tuh termasuk pemikiran yang entah itu eh, terlalu pasrah atau terlalu santai atau terlalu positive thinking, karena kan ada beberapa orang yang kekhawatiran berlebih gitu loh, Mas. Jadi kayak mungkin hari ini ketakutan ini itu gitu kan, jadi kayak cemas atau apa. Nah kalau memang kayak orang-orang yang udah yakin nih, kayak misalnya saya duduk hari ini sambil nonton live itu ya memang udah jalannya aja gitu, bukan kebetulan gitu. Apakah itu termasuk pemikiran yang ada di dunia psikologi atau memang naluri manusia ada yang seperti itu kayak gitu, Mas, maksudnya pemikirannya gitu loh. Jadi tenang-tenang aja gitu, ya udah terjadi ya memang udah bakal terjadi gitu loh, Mas, kayak gitu. Oke, oke. Terima kasih Kak Aceh atas penjelasannya. Jadi kalau ngomongin tentang apa yang sedang apa ya terlintas dalam pikiran kita gitu ya, atau proses kognitif gitu kalau istilahnya secara psikologis ya, yang dalam pikiran kita termasuk keyakinan yang kita miliki gitu kan. Apakah itu semua kebetulan gitu kan? Atau ada hubungannya dengan psikologi gitu. Nah, jika ini teman-teman pecinta
live TikTok berarti gitu ya, pasti saya sering ceritakan gitu kalau misalkan bahwa apa yang terjadi pada diri kita saat ini terjadi itu artinya bahwa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, situasi yang kita hadapi itu adalah produk output dari apa yang terjadi di 1 menit sebelumnya, 1 hari sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, mungkin bahkan kita saat kecil gitu. Sehingga kalau kita di saat ini kebetulan lagi mikirin sesuatu, saat ini kita percaya akan sesuatu, atau bahkan hal-hal yang terlintas dalam pikiran kita saat ini, itu tuh tidak serta-merta terjadi begitu saja atau merupakan sebuah kebetulan serupa. Namun, ini adalah hal yang mungkin terjadi akibat pemrosesan atau kombinasi atau bahkan kolaborasi berbagai hal yang terjadi beberapa menit sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya. Nah, misalkan kayak misalnya tadi sekarang lagi nonton live TikTok berbinar gitu misalkan. Nah, mungkin sebelumnya ada rasa intensi atau niatan untuk bertanya mungkin, sehingga kamu akhirnya datang, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dipikirkan, digunakan, sehingga mungkin ini salah satu solusi yang mungkin bisa dicoba buat ngobrolin itu. Atau bahkan mungkin kalau kita ngomong tentang hal yang lain, misalnya salah satu contohnya yang tadi disampaikan oleh Kak Golda Safira gitu ya, mungkin kayak kita mau ngobrolin ini saat ini dengan topik ini gitu kan. Itu kenapa ya? Karena mungkin di waktu sebelumnya kita sudah nyiapin itu bahwa kita akan ngobrol ini sama orang ini tentang topik ini nih gitu kan. Karena menurut saya sebelumnya ini adalah sesuatu yang belum pernah dibahas dan perlu segera dibahas karena ini sesuatu yang urgent. Jadi tetap kembali bahwa apa yang terjadi bahwa sekarang atau yang kebetulan lewat dalam pikiran kita yang katanya kebetulan, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah berproses sebelumnya, sehingga akhirnya outputnya itu munculnya sekarang gitu. Apa yang terjadi pada diri kita sekarang itu merupakan hasil kombinasi kolaborasi atau produk output dari pengalaman kita sebelumnya. Jadi apa yang kita pikirkan sekarang bisa jadi adalah sesuatu yang sudah kita siapkan sebelumnya, sudah kita pikirkan sebelumnya, atau mungkin bahkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita indra, apa yang kita rasakan, itu mempengaruhi kita untuk akhirnya percaya akan sesuatu atau mengalami sesuatu gitu. Sehingga mungkin akhirnya kita berpikir ini mungkin kebetulan, tapi padahal sebenarnya secara nggak sadar mungkin saat kita berkendara, sepeda motoran, atau mungkin jalan kaki, kita nggak sadar kita sudah melihat atau menerima stimulus tertentu dari lingkungan sekitar kita yang itu masuk sedemikian rupa, lalu tiba-tiba akan mempengaruhi cara kita berpikir. Mungkin saat kita jalan, saat kita naik motor, kita melihat orang yang bertengkar gitu kan, kemudian kita cuma ngelihat mungkin sekitar 1 detik atau 2 detik, lalu kita noleh kembali ke fokus tujuan setir kita gitu ya. Lalu saat kita sampai di rumah ternyata tiba-tiba kita scrolling sesuatu yang relate dengan apa yang kita lihat di jalan, sehingga akhirnya terbentuk bahwa oh ini kayaknya menarik nih untuk saya cari tahu informasi atau konten tentang ini, yang itu mungkin bikin saya jadi lebih paham bahwa pertengkaran itu seperti apa, cara penanganannya, dan apa yang harus kita lakukan. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi kita melupakan aspek yang sebelumnya gitu, karena mungkin kita tertumpuk gitu ya memori kita dengan hal yang mungkin saat ini terjadi. Padahal sebenarnya apa yang terjadi saat ini itu mungkin hasil pengaruh dari apa yang terjadi sebelumnya. Tapi kadang kita nggak tahu kalau itu ternyata dipengaruhi oleh situasi sebelumnya. Karena mungkin tadi itu saya bilang tertumpuk oleh sesuatu yang lebih urgent, terpengaruh oleh sesuatu yang mungkin lagi lebih penting kita lakukan sekarang. Kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Kak Aceh. Jadi otomatis ini semua berpengaruh atau terpengaruh dengan situasi psikologis yang sedang kita hadapi. Gitu Kak Aceh. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, saya anggap terjawab lah. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Jadi kayaknya kita udah di at the end of the show gitu ya. Sudah di akhir dari event berarti pada malam hari ini gitu kan. Nah, tapi sebelumnya saya juga akan coba baca lagi gitu ya. Di bawah sini seperti apa sih teman-teman komentarnya gitu ya. Ini ada komentar dari Kak Scorpio gitu kan. Juga ada dari Kak Gas Five Girl gitu kan. Ini juga ada obrolan gitu antara Kak Gas Five Girl dengan Kak Scorpio dengan
kegemaran serupa tentang penguin gitu kan. Lalu makasih juga buat kalian yang udah like live ini. Selamat malam juga untuk Kak Rubino Saragi. Ada beberapa juga ini yang menggunakan simbol-simbol topi, ada juga magic gitu ya. Selamat malam juga, saya nggak tahu bacanya gimana. Selamat malam juga buat Kak Ardina Rani, buat Kak 2328 juga selamat malam. Kak Heti Solehati selamat malam juga. Ada Kak Saskia 04 underscore, Kak Maharani, Kak Gens Hebat, Kak Yeni. Oke, ini juga selamat malam juga buat Kak Vin. Ada Kak Lambang apa itu ya, zodiak itu saya nggak paham. Ada selamat malam buat Kak Nai. Oke. Mudah-mudahan terima kasih kembali buat Kak Golda Safira. Terima kasih juga buat Kak Aceh. Terima kasih. Selamat malam juga ada yang baru bergabung, ada Kak Lava Jokes dan Kak apa itu Lambang. Saya nggak paham apakah itu Scorpio atau itu adalah Demon ya. Selamat malam juga untuk Kak Dewi Yantis, ada Kak Kalipsoci, ada Kak Lian CS tanda tanya, ada Kak Maca Ampun, Kak Tama, Kak Lana. Selamat malam juga Kak Ulu, apa ini bacanya Ulu Ridikan. Selamat malam juga buat Kak Fionair Ulu Ridika. Ada Kak Acal, selamat malam juga udah nge-like, terima kasih. Ada Kak Joko, ada Kak F2P, ada Kak Yudi Sargi, Kak Agus Setiadi, Uzainiau, Kak Los, ada you're welcome Kak Aceh. Terima kasih juga buat selamat malam juga buat siapa nih, Kak apa sih? Saya juga nggak paham apa sih. Selamat malam juga buat Kak Bojang Peda, Kak Tantik, ada Kak Ayu.27. Selamat malam buat kalian semua yang udah hadir. Terima kasih banyak sudah like, repost, kemudian ada juga mungkin hadir hari ini. Jangan lupa buat follow berbagai sosial media berbinar, termasuk juga udah berinteraksi bersama saya di dalam live chat pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa acara ini juga akan disiarkan gitu kan, versi rekamannya di official YouTube-nya di Berbinar Self Indonesia. Bisa juga di subscribe di YouTube kami, kemudian di like, kemudian di komen juga mungkin kalau itu bermanfaat, atau kalian juga bercerita di sana tentang apa yang kalian alami terkait dengan topik yang lagi kita bahas. Itu juga kami akan hadir kembali di episode selanjutnya di hari Minggu depan di tanggal 2 sih kalau nggak salah harusnya. Iya tanggal 2 mungkin ya. 2 November kita sudah berganti hari, berganti bulan bahkan gitu kan. Kita akan ketemu lagi di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Semoga ini menjadi manfaat buat kalian semuanya, karena kami di Berbinar punya motivasi yang luar biasa untuk menjalankan tagline kami, yaitu adalah berbinar selalu ada buat kamu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik buat kalian semua untuk berubah ke arah yang lebih baik. Selamat malam, selamat istirahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.